Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangha Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samakkhipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait tersebut oleh Buddha Gautama. Loka Wagga, kelompok bait tentang dunia. Bait 173. Yasa pangkatang kamang kusalena pithiati somanglo-kang pabbaseti abhamutto acandima. Bait 173 artinya, barang siapa meninggalkan perbuatan jahat yang pernah dilakukan dengan jalan berbuat kebajikan, maka ia akan menerangi dunia ini bagai bulan yang bebas dari awan. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 173 Loka Wagga oleh Buddha Gautama. Kisah Anggulimala Thera. Anggulimala adalah putra seorang kepala pendeta di istana Raja Pasenadi dari Kosala. Nama aslinya adalah Ahimsaka. Ketika dia sudah cukup umur, ia dikirim ke Taksila, sebuah universitas besar yang terkenal. Ahimsaka sangat pandai dan juga patuh kepada gurunya. Oleh karena itu, ia disenangi oleh guru maupun istri gurunya. Murid-murid yang lain menjadi iri hati kepadanya.
Mereka pergi kepada gurunya dan dengan berbohong melaporkan bahwa Ahimsaka terlibat hubungan gelap dengan istri gurunya. Mulanya sang guru tidak mempercayai mereka. Tetapi setelah disampaikan beberapa kali, dia mempercayai mereka. Dia bersumpah untuk mengenyahkan Ahimsaka. Untuk melenyapkan anak tersebut harus dengan cara yang sangat kejam, sehingga dia memikirkan sebuah rencana yang lebih buruk daripada pembunuhan. Dia mengajarkan Ahimsaka untuk membunuh 1.000 orang lelaki maupun wanita, dan setelah kembali, dia berjanji untuk memberikan kepada Ahimsaka pengetahuan yang tak ternilai. Anak itu ingin memiliki pengetahuan ini, tetapi sangat segan untuk membunuh. Terpaksa, dia menyetujui untuk melaksanakan apa yang telah diajarkan kepadanya. Ahimsaka melakukan pembunuhan manusia dan tidak pernah lalai menghitung. Dia merangkai setiap jari dari setiap orang yang dibunuhnya. Oleh karena itu, dia terkenal dengan nama Anggulimala dan menjadi pengacau daerah itu. Raja mendengar perihal perbuatan Anggulimala dan ia membuat persiapan untuk menangkapnya. Mantani, ibu dari Anggulimala, mendengar maksud raja. Karena cinta kepada anaknya, ia memasuki hutan dan berusaha untuk menyelamatkan anaknya. Pada waktu itu, kalung jari di leher Anggulimala telah mencapai 999 jari, dan tinggal 1 jari akan menjadi 1.000. Pagi-pagi sekali pada hari itu, Sang Buddha melihat Anggulimala dalam penglihatannya dan berpikir bahwa jika beliau tidak menghalangi Anggulimala yang sedang menunggu orang terakhir untuk memperoleh 1.000 jari, akan melihat ibunya dan bisa membunuhnya. Karena hal itu, Anggulimala akan menderita di alam neraka niraya yang tiada akhirnya. Dengan perasaan cinta kasih, Sang Buddha menuju hutan di mana Anggulimala berada. Anggulimala setelah lama tidak tidur siang dan malam, sangat letih dan lelah. Pada saat yang sama, dia sangat cemas untuk membunuh orang terakhir agar jumlah 1.000 jari terpenuhi dan menyempurnakan tugasnya. Dia memutuskan untuk membunuh orang pertama yang dijumpainya. Ketika sedang menunggu, tiba-tiba dia melihat Sang Buddha dan ia mengejarnya dengan pedang terhunus. Tetapi Sang Buddha tidak dapat dikejar sehingga dirinya sangat lelah. Sambil memperhatikan Sang Buddha, dia menangis. "Oh, biku, berhenti, berhenti!" Dan Sang Buddha menjawab, "Aku telah berhenti, kamulah yang belum berhenti." Anggulimala tidak mengerti arti kata-kata Sang Buddha, sehingga dia bertanya, "Oh, biku, mengapa engkau berkata bahwa engkau telah berhenti dan saya belum berhenti?" Kemudian Sang Buddha berkata kepadanya, "Aku berkata bahwa aku telah berhenti, karena aku telah berhenti membunuh semua makhluk. Aku telah berhenti menyiksa semua makhluk. Dan karena aku telah mengembangkan diriku dalam cinta kasih yang universal, kesabaran, dan pengetahuan tanpa celah. Tetapi kamu belum berhenti membunuh atau menyiksa makhluk lain, dan kamu belum mengembangkan dirimu dalam cinta kasih yang universal dan kesabaran. Karena itu, kamulah yang belum berhenti." Begitu mendengar kata-kata ini dari mulut Sang Buddha,
Anggulimala berpikir, ini adalah kata-kata orang yang bijaksana. Biku ini amat sangat bijaksana dan amat sangat berani. Dia pasti adalah pemimpin para biku. Tentu dia adalah Sang Buddha sendiri. Dia pasti datang kemari khusus untuk membuat saya menjadi sadar. Dengan berpikir demikian, dia melemparkan senjatanya dan memohon kepada Sang Buddha untuk diterima menjadi biku. Kemudian, di tempat itu juga Sang Buddha menerimanya menjadi seorang biku. Ibu Anggulimala mencari anaknya di dalam hutan dengan menyebut-nyebut namanya, tetapi gagal menemukannya. Ia kembali ke rumah. Ketika raja dan para prajuritnya datang untuk menangkap Anggulimala, mereka menemukannya di wihara Sang Buddha. Mengetahui bahwa Anggulimala telah menghentikan perbuatan jahatnya dan menjadi seorang biku, raja dan para prajuritnya kembali pulang. Selama tinggal di wihara, Anggulimala dengan rajin dan tekun berlatih meditasi. Dalam waktu yang singkat, dia mencapai tingkat kesucian arahat. Pada suatu hari, ketika Anggulimala sedang berjalan untuk menerima dana makanan, dia melewati suatu tempat di mana terjadi pertengkaran antara sekumpulan orang. Ketika mereka saling melemparkan batu, beberapa batu mengenai kepala Anggulimala dan melukainya. Dia berjalan pulang menemui Sang Buddha, dan Sang Buddha berkata kepadanya, "Anggulimala anakku, kamu telah melepaskan perbuatan jahat. Bersabarlah. Saat ini kamu sedang menerima akibat perbuatan-perbuatan jahat yang telah kamu lakukan. Perbuatan-perbuatan jahat itu bisa menyebabkan penderitaan yang tak terkira lamanya dalam alam neraka niraya." Segera setelah itu, Anggulimala meninggal dunia dengan tenang. Dia telah merealisasi kebebasan akhir parinibbana. Para biku yang lain bertanya kepada Sang Buddha, di manakah Anggulimala akan bertumimba lahir? Sang Buddha menjawab, "Anakku telah merealisasi kebebasan akhir parinibbana." Mereka hampir tidak mempercayainya. Sehingga mereka bertanya lagi kepada Sang Buddha, apakah mungkin seseorang yang sudah begitu banyak membunuh manusia dapat mencapai parinibbana? Terhadap pertanyaan ini, Sang Buddha menjawab, "Para biku, Anggulimala telah banyak melakukan perbuatan jahat karena dia tidak memiliki teman-teman yang baik. Tetapi kemudian, dia menemukan teman-teman yang baik dan dengan bantuan mereka serta nasihat yang baik, dia telah dengan mantap dan penuh perhatian melaksanakan Dhamma. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan jahatnya telah disingkirkan oleh kebaikan, Arahatta Magga." Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 173 berikut. "Barang siapa meninggalkan perbuatan jahat yang pernah dilakukan dengan jalan berbuat kebajikan, maka ia akan menerangi dunia ini bagai bulan yang bebas dari awan." Kalena dhamma savanang etammang kalamuttamang